Ini adalah soal asli penalaran matematis SNBT tahun 2024 yang muncul pada gelombang kedua hari pertama. Soal ini melibatkan tentang jarak, kecepatan, dan waktu ya, untuk kategori soal mudah. Karena memang untuk di hari-hari pertama biasa mudah dan akan lebih sulit untuk di hari-hari berikutnya. Polanya selalu seperti itu ya. Oke, kita bahas bersama-sama. Andi mengemudi mobilnya dari kota A dan Banu mengemudi sepeda motornya dari kota C ya. Berarti Andi di sini, kemudian si Banu di kota C. Jarak kota A dan B adalah 80 km ya. Jadi dari A ke B 80 km. Berarti dapat kita simpulkan ini bentuknya persegi ya. Kalau dari A ke B 80 km dan banyak kotaknya itu adalah 4, maka setiap kotaknya itu bernilai 20, 20, 20, dan 20 ya. Untuk mencapai suatu kota dari kota lainnya, setiap kendaraan harus menggunakan jalan raya yang berupa garis seperti pada gambar. Laju mobil Andi adalah 40 km per jam dan laju sepeda motor Banu adalah 50 km per jam. Pertanyaan pertama, jika Chandra berjalan kaki ya. Jadi ini untuk berjalan kaki dari kota B ke kota D, dari B ke D secara langsung tanpa melalui jalan raya. Berarti dia tanpa melalui jalan raya. Jarak terdekat yang ditempuh adalah berapa kilo? Nah, berarti untuk mencari jarak terdekat bisa kita gunakan Pitagoras ya, karena dia tidak harus melalui jalan raya. Berarti langsung saja dia menuju dari B ke D. Ya, jadi seperti ini. Jadi terbentuk segitiga siku-siku. Jarak terdekatnya dari B ke D adalah hipotenusa dari segitiga ini. Jadi kita sudah ketahui bahwa setiap sisi ini bernilai 20. Berarti di sini 20, 20 dan 20 ya. Kita akan mencari B ke D, itu jarak terdekatnya, hipotenusa pada segitiga siku-siku ya. Maka dengan menggunakan Pitagoras, lebih simpelnya kita coba misalkan saja 20 ini dengan A ya, berarti A-nya sama dengan 20. Berarti kalau sisi ini misalnya titiknya X ya, untuk BX ini A, maka untuk DX-nya itu adalah 2A. Nah, nanti di akhir kita kembalikan nilai A-nya itu 20. Nah, untuk mencari BD kita bisa gunakan Pitagoras untuk mencari hipotenusanya. Berarti untuk BX kuadrat ditambah dengan DX kuadrat. Nah, BX ini nilainya adalah A, berarti A kuadrat ditambah dengan ini, berarti kalau D ke X ini A tambah A ya, jadi 2A. 2A dikuadratkan. Sehingga untuk BD itu kita dapatkan A kuadrat ditambah 4A kuadrat. Jadi BD adalah akar 5A kuadrat. Nah, 5A kuadrat bisa dikeluarkan dari akar, yaitu A akar 5. Jadi A itu kita kembalikan lagi nilainya adalah 20. Sehingga panjang BD itu adalah sama dengan 20 akar 5. 20 akar 5 ada di option yang C. Nomor 2, jika Banu berangkat dari kota C ke kota A dengan terlebih dahulu melalui kota B menggunakan motornya, waktu tersingkat yang diperlukan Banu adalah. Jadi Banu dari kota C harus menuju kota A, terlebih dahulu dia harus melalui kota B. Yang ditanyakan di sini adalah waktu tersingkat. Nah, waktu tersingkat artinya kita harus mencari jarak tersingkat. Nah, jadi dari B ke A dan harus melalui dari C ke A dan harus melalui B terlebih dahulu, kan sebenarnya banyak aja caranya. Untuk tidak singkat ya kita harus keliling-keliling dulu ke sini, baru ke A. Atau bisa juga dia banyak pilihannya ya, ke sini dulu baru ke sini. Maka jarak tempuhnya sangat panjang ya. Dari C ke B baru ke A itu sangat panjang kali jalannya kalau kita ingin memutar-mutar. Nah, jadi pertanyaannya di sini waktu tersingkat, maka kita pilih saja jalur tersingkat, rute tersingkat yang dapat dipilih oleh Banu ya. Yaitu jalur tersingkatnya dari sini langsung ke B baru ke A ya.
Nah, kalau kita ingin muter-muter dari C bisa dulu ke atas, ke sini, habis itu memutar lagi ke bawah, baru ke B, baru ke A ya. Itu bukan jalur tersingkat, berakibat dia tidak mendapatkan waktu tersingkat karena di sini diperoleh yang ditanyakan itu waktu tersingkat. Nah, jadi untuk rumus kecepatan itu adalah V sama dengan S per T ya. Sehingga kalau yang ditanyakan waktu atau T itu adalah S per V. S per V ya. Berarti jarak terdekat si Banu ini sebenarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 kali panjang sisi setiap ini nih adalah 20 ya. Berarti jarak tempuhnya itu adalah 160. Nah, ini sebagai jaraknya. Sehingga kalau kita ingin mencari waktu T adalah S per V. S-nya itu adalah 160 kilo ya, 160 km per kecepatan Banu adalah 50 km per jam, berarti 50 km per jam. Nah, kilometernya habis sehingga nanti kita dapatkan jam ya. 0 sama 0 habis. Sehingga untuk T-nya itu adalah 16 per 5 ya. Jadi ingat kalau pembagian bagi 5 cukup kita kalikan 2 bilangannya, berarti 16 kita kalikan 2 letak kok 1 digit sebelum angka terakhirnya ya, berarti 32. Berarti 32 kita letakkan koma 1 digit sebelum angka terakhir. Nah, jadi 3,2 jam. Jadi 3,2 jam. Nah, di sini kita tidak mendapatkan dalam bentuk jam, tetapi yang ditanya adalah menit. Kita harus konversi 3,2 jam ini ke dalam bentuk menit. Nah, bagaimana kita merubahnya ke dalam bentuk menit? Yaitu 3,2 kita kalikan dengan 60 menit. Ya, jadi untuk mengkonversinya ke menit cukup kita kalikan 60 ya. Nah, 0 sama komanya langsung habis. Sehingga kita peroleh 32 kali 6. 6 kali 2 itu 12. Kemudian 6 kali 3, 18 tambah 1 berarti 19. Berarti 192 menit. Ada di option yang C. Lanjut nomor 3. Andi dan Banu berjanji untuk bertemu di kota E Andi berangkat dari kota A pada pukul 7. Berarti Andi di sini berangkat dari kota A ini pada pukul 7. Agar Banu yang berangkat dari kota C dan tiba di E pada saat yang sama dengan Andi. Jadi diharapkan mereka bertemu di E ini pada jam yang sama ya. Maka Banu perlu berangkat pada pukul baik. Nah, berarti Andi berangkat dari kota A ke kota E. Jadi berangkat pada pukul 7.00. Nah, si Andi akan tiba di E pada pukul berapa? Jadi kita harus cari dulu berapa jam perjalanan Andi dari A ke E ini. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 5 kali 20. Berarti jarak tempuhnya adalah 100 km. Nah, dalam berapa lama dia menempuh 100 km ini? Kita lihat kecepatan Andi adalah 40. Ingat rumus kecepatan tadi S per T. Kalau kita ingin mencari waktu berarti T sama dengan S per V ya. Berarti waktu yang diperlukan Andi untuk mencapai ke titik E ini adalah 100 km dibagi dengan kecepatannya S per V ya. Kecepatannya 40. Nah, di sini 10 bagi 4 ya. 10 bagi 4 masih bisa sederhana, sama-sama kita bagi 2 berarti 5 per 2. 5 per 2 itu berarti 2,5 jam. 2,5 jam. Nah, berarti jarak tempuh Andi dari A ke E adalah 2,5 jam. Maka perkiraan Andi akan sampai di titik E ini pada pukul 7 ditambah 2,5 jam berarti pada pukul 9.30 ya. Jadi Andi akan sampai di titik E ini pada 9.30. Maka Banu harus berangkat dari kota C ke kota E pada pukul berapa? Sehingga si Banu juga harus sampai pada pukul 9.30 ya. Itu esensi dari pertanyaan yang ketiga ini. Nah, kalau kita lihat jarak tempuh Banu ini kita hitung berarti 1, 2, 3. Berarti 3 kali 20 km. Ini untuk Banu ya. Nah, berarti
60 km dan kecepatan Banu adalah 50 km per jam. Sehingga jarak tempuh Banu itu adalah menggunakan rumus S per V juga, berarti 60 km dibagi dengan kecepatannya adalah 50, berarti 6 per 5 ya. 6 per 5 itu cukup kita kalikan saja ini dengan 2, berarti 12 letak koma 1, berarti 1,2 jam. Berarti perjalanan dari Banu dari titik C ke E ini adalah 1,2 jam. Nah, 1,2 jam ini alangkah lebih baiknya kita konversi saja ke dalam bentuk menit ya, karena lebih akurat. Nah, kita konversi bentuk 1,2 jam ini ke menit. Bagaimana cara mengkonversinya? Yaitu 1,2 dikalikan dengan 60 menit. Nah, kita dapatkan koma sama 0 habis. Berarti 12 kali 6 yaitu 27. Berarti 72 menit. Jadi jarak tempuh si Banu dari C ke E ini hanya membutuhkan waktu 72 menit. 72 menit itu artinya 1 jam 12 menit. 12 menit. Nah, jadi cukup kita kurangkan saja pukul 9.30 ini dengan 1 jam 12 menit. Nah, kalau kita kurangkan ini dengan 1 jam, berarti pukul 8.30 dikurangi lagi. Ini kita kurangi dengan 1 jam. Jadinya 8.30 kita kurangi lagi dengan 12 menit. Yaitu kita kurangi dengan 12 menit berarti pada pukul 8.30 kurang 12 adalah 18. Jadi si Banu harus berangkat dari kota C pada pukul 8 lewat 18. 8 lewat 18 ada di option yang D. Kita lanjutkan soal terakhir yang keempat. Jika Andi berangkat dari kota A menuju kota D, berarti A ke D, dengan terlebih dahulu harus melalui kota E dan C, maka waktu tersingkat yang diperlukan oleh Andi adalah berapa menit? Nah, ini seperti halnya di soal nomor 2 tadi ya. Yang ditanya adalah waktu tersingkat, maka kita harus mencari jarak tersingkat dari A ke D dengan harus melalui E sama C. Sebenarnya banyak pilihan rute yang dipilih Andi. A ke A melalui E melalui C baru ke D ya. Untuk diperoleh jarak tersingkatnya itu jalurnya bisa diperoleh dari ini ya, dia harus melalui E melalui C dan lalu melalui D ya. Ini termasuk salah satu jalur tersingkat sehingga akan diperoleh waktu tersingkat. Nah, berapa jarak tempuhnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 seperti 11 kali 20 km. Nah, ingat setiap sisi ini panjangnya adalah 20 km ya. Berarti jarak tempuhnya adalah 220 km. Nah, kecepatan Andi adalah 40 km per jam. Ya, berarti yang ditanya adalah waktu ya. Karena waktu nanti kita konversi ke menit ya. Berarti S per V. Nah, jarak tempuhnya adalah 220 km dibagi dengan kecepatannya, yaitu 40 km per jam. Sehingga kilometer habis, kita dapatkan jamnya saja. Berarti 22 per 4 jam. Nah, ini bisa lebih sederhana lagi nih. Kita sederhanakan jadinya 11 per 2 jam. Nah, 11 per 2 jam itu bisa kita konversi langsung ke dalam menit ya. Dengan cara 11 per 2 ini kita kalikan dengan 60 menit. Berarti 11 per 2 dikali dengan 60 menit. Jadi kita dapatkan 2 dengan 6 berarti 3. Berarti 11 kali 30 adalah 330. Jadi waktu tersingkat yang ditempuh oleh Andi adalah selama 330 menit. 330 menit.